Cek 1 2 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya dapat garapan sebuah amplifier pasaran. Jadi di sini saya modif ulang karena permintaan, sebenarnya power ini atau amplifier ini sudah pernah dimodif tapi kurang maksimal. Dan di sini menggunakan power blazer 250 watt dikali 2 berarti 500 watt stereo seperti ini. Cuman di sini yang kurang dari sebuah amplifier ini ialah di bagian trafonya, karena trafonya ini sangat kecil sekali. Nah, seperti ini. Ini hanya 5 ampere, jadi kemungkinan itu kekuatan tidak murni 500 watt stereo. Jadi kemungkinan sekitaran 300 atau 200 watt aja, karena menimbang trafonya ini hanya 5 ampere. Terkecuali menggunakan trafo 10 ampere besar, untuk power ini sangat mantap sekali. Jadi buat sahabat-sahabat jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa terus berbagi. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi di sini juga ada anak saya sedang membuat atau merancang sebuah rempap khusus untuk karaokean. Jadi di sini menggunakan efek dan ada bass treble-nya. Jadi sedang proses perakitan. Nah, seperti ini, lagi proses perakitan. Mudah-mudahan hasilnya cukup memuaskan dan bisa dipasarkan ke sahabat-sahabat. Oke, jadi kali ini saya ingin coba memasang dulu di bagian komponen sebuah amplifier ini satu persatu. Sekarang saya perdekat kameranya supaya semuanya jelas. Jadi di sini sudah ada trafo bawaan dari sebuah amplifier ini, cuman trafo ini sangat kecil, hanya dipakai tegangan untuk menghidupkan lampu lepel di bagian depan ini. Jadi tegangan yang diambil yaitu tegangan 6 volt sama 24 volt dan 0 yang untuk trafo satunya. Dan untuk trafo powernya seperti ini. Jadi kalau menurut saya pribadi ini kurang cukup besar untuk di bagian trafonya, tapi inilah adanya untuk sebuah amplifier ini. Jadi sekarang saya ingin memasang satu persatu di bagian komponen, jadi buat sahabat-sahabat saksikan terus. Oke, setelah pemasangan trafo atau mematikan trafo sudah selesai, sekarang saya lanjut ke pemasangan di bagian tegangan listriknya seperti ini. Jadi untuk tegangan listrik ini seperti biasa 0 dan 220. Jadi disesuaikan dengan situasi atau voltase listrik kita saat ini. Oke, sudah selesai di bagian tegangan. Oke, jadi untuk tegangan sudah terpasang seperti ini. Lalu di sini dipasang ke bagian dioda. Jadi dioda ini sebenarnya tidak sesuai dengan tegangannya, karena kebesaran dioda daripada tegangan yang digunakan. Jadi biasanya untuk power ini tegangannya menggunakan 47 volt, itu paling kecil, baru hasil suaranya maksimal. Tapi kalau untuk rumah tangga ya saya rasa sah-sah saja, tidak masalah.
Oke, untuk tegangan sudah selesai. Jadi di sini sudah lengkap dengan dioda, lengkap dengan elko-nya. Lalu pemasangan di bagian speaker. Oke, buat sahabat-sahabat, untuk jalur di bagian speaker juga sudah saya pasang seperti ini. Jadi ini R, L, dan drum atau CT. Tinggal dipaskan untuk ukuran panjang kabel. Karena untuk panjang pendeknya kabel itu terlalu panjang juga tidak bagus, terlalu pendek juga susah untuk mengerjakannya. Jadi dipasang ke bagian saklar speaker di bagian belakang. Ini pemasangan di bagian jalur speaker sudah selesai satu demi satu. Sekarang kita siapkan untuk di bagian inputnya. Jadi untuk pemasangan input sudah selesai seperti ini. Jadi untuk perapian ini seperti ini. Jadi sahabat bisa saksikan nanti kalau sudah selesai di finishing untuk di bagian amplifier ini, karena di sini sangat banyak sekali yang harus di finishing. Seperti di bagian input ini juga tidak normal. Nah seperti ini penuh dengan sambung-sambungan. Jadi untuk di bagian tegangan untuk di bagian tun depan harus dibuatkan regulatornya lagi. Kayaknya dibuat sahabat-sahabat nanti bisa saksikan setelah pemasangan semua perangkat-perangkat di bagian komponen ini. Oke sahabat-sahabat, jadi untuk sebuah amplifier ini sudah sedikit hampir selesai. Jadi di sini untuk mikrofon sudah bekerja, tapi echo-nya itu IC-nya berkendala. Tapi untuk echo-nya itu berkendala karena IC-nya itu sudah bermasalah, karena untuk bengkel sebelum datang ke tempat saya itu memasukkan tegangan itu sebesar 12 volt, karena IC echo itu minta tegangan cuma 5 volt. Alhasil dia menjadi bermasalah. Jadi untuk sementara waktu yang sudah normal itu di bagian musik. Jadi sekarang coba saya ingin mengetes musiknya menggunakan lagu-lagu, tapi saya ingin melihatkan dulu untuk di bagian dalamnya seperti ini yang sudah saya pasang. Jadi ini power bawaannya, jadi kipas saya pasang anginnya meniup ke bawah, dan ini regulator khusus di bagian tune control depan. Ini trafo untuk menghidupkan lampu di bagian lampu level depan, dan ini trafo untuk powernya.
Jadi sayangnya trapo ini sangat kecil sekali, 5 ampere, dan menggunakan voltase cuman 32. Seharusnya kalau 42 atau 47 itu sangat mantap sekali hasilnya. Tapi inilah yang adanya karena ini bawaannya, karena kedatangannya bukan minta digantikan di bagian seperempatnya, cuman minta dibenahi dari sebelumnya yang semberaut menjadi diatur sedemikian rupa. Jadi hasilnya seperti inilah untuk sebuah power yang sudah saya garap hari ini. Jadi bukan power, amplifier. Jadi power amplifier. Jadi oke, sekarang saya ingin mencoba mendengarkan musik untuk sebuah lagu keramat dari Bapak Haji Rhoma Irama yang didaur ulang oleh Agus Darmawan. Jadi untuk power ini sebenarnya kalau untuk 15 itu sangat mantap sekali kalau traponya ini 10 ampere. Tapi kalau trapo 5 ampere seperti ini paling bisa untuk spk 12 dikali 4. Itu juga mantap skala rumahan, jadi bukan skala lapangan. Jadi untuk power seperti ini tidak begitu besar, tapi sangat mantap di bagian bass treble-nya. Jadi untuk skala rumah tangga itu sudah pas sekali untuk sebuah amplifier atau power amplifier seperti ini. Jadi seperti inilah hasil suaranya. Jadi di sana ada 2 buah speaker BMB, nanti juga kita buatkan videonya di saat penggantian karet. Jadi karet BMB karena sering bermasalah di bagian karetnya. Jadi nanti akan kita buatkan juga untuk videonya. Dan di sini modifikasi di bagian efek. Jadi di bagian efek ini nanti juga akan dibuatkan di bagian videonya. Jadi seperti ini, mudah-mudahan hasilnya memuaskan karena ini penuh dengan modifikasi belakang. Jadi di belakangnya ini menggunakan jack Canon. Seperti ini ada jack Canon input, jack Canon output, jack Canon Akai, maksudnya input Akai dan mic Akai. Jadi seperti ini yang akan didaur ulang nanti, mudah-mudahan hasilnya sangat mantap. Jadi untuk sebuah amplifier sudah selesai. Tinggal kalau si pemiliknya minta digunakan di bagian echo-nya, otomatis saya harus mencari di bagian IC-nya lagi. Yang jelas untuk suara musik itu sudah oke. Jadi seperti itu hasil dari suara sebuah amplifier pasaran, yaitu mereknya LA Vega. Jadi untuk di bagian depannya semuanya masih aktif, masih berfungsi seperti sedia kalanya, tidak ada yang dimodif-modif. Cuman yang bermasalah yang belum selesai ialah di bagian echo. Jadi echo-nya ini walaupun kita fullkan seperti ini,
tidak ada suara seperti ini. Itulah yang masih belum kelar untuk di bagian ampli ini. Jadi untuk keseluruhannya sudah sangat mantap sekali di bagian pemasangan. Jadi kalau memang menimbulkan suara dengungan untuk sebuah ampli ini, sahabat tinggal memasang dari CT langsung ke body, dari body langsung ke tune control, yaitu di bagian grillnya, pasti suara dengungnya hilang. Oke, buat sahabat-sahabat, inilah hasil dari keseluruhan sebuah amplifier yang sudah saya garap hari ini. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi seperti itulah hasilnya. Jadi buat sahabat-sahabat mohon maaf juga, untuk video ini bukan tujuan untuk menggurui sahabat. Video ini saya buat hanya ingin berbagi pengalaman buat sahabat-sahabat. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.